Puji Tuhan. Baik, satu pembahasan ya, saya dikasih tema fun, singleness, and God. Bahasa Singkawangnya apa tuh? Fun itu bersenang-senang ya, fun, singleness, God. Bahasa Indonesia adalah jojoba. Apa? Jomblo-jomblo bahagia. Maksudnya kurang lebih seperti itu ya. Puji Tuhan. Yuk, kita baca satu firman Tuhan dulu. Ada dua ayat yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari dua ayat tersebut kita bisa mengambil gambaran bahwa hidup kita sebetulnya fokusnya hanyalah buat Tuhan, bukan buat kita sendiri-sendiri. Amin. Jadi apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini, kamu jangan berpikir untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita punya cita-cita, kita punya planning untuk masa depan, itu seharusnya jangan untuk kepentingan kita dulu. Ya. Pikirkanlah Tuhan, pasti Tuhan akan pikirin hidup kita. Itu baru mantap. Jangan kita berusaha bekerja keras dengan kekuatan tenaga kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Ujung-ujungnya biasanya kita gagal. Kalau sudah gagal, stres, kita meninggalkan Tuhan, itu nggak baik ya. Jadi belajar dari sejak muda untuk mengandalkan Tuhan. Arahkan, fokuskan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kok saya salah ini ya, di sini kok nggak ada ya PowerPoint saya gitu maksudnya. Coba klik selanjutnya. Oh ada. Ada contekannya di sini. Malum waktu sekolah dulu biasa nyontek, jadi kalau nggak ada contekan nggak bisa ngomong. Ya. Yuk. Sebelum mulai saya mau gini, kasih satu kuis singkat dulu. Ada namanya pendapat atau realita. Coba klik ya. Jomblo itu bahasa apa sih? Jomblo ada yang nulis pakai B, ada yang nulis jomblo gitu ya. Jadi rupanya dulu tahun 83 ada orang Sunda bikin quote gitu. Jomblo itu berasal dari kata ini, kalau orang jualan nggak laku-laku gitu loh. Pokoknya gak enak banget ya. Itu istilah mereka, itu bahasa Sunda sebetulnya jomblo itu. Ya. Tapi ngetren baru tahun 83 sampai hari ini, bukan 83, 93. Ya, baru ngetren istilah jomblo itu. Dulu ada satu grup band namanya Gigi. Judulnya Jomblo. Ya. Tapi sekarang punya makna turunan bahwa jomblo itu adalah orang yang masih single. Gitu. Orang yang masih sendirian. Orang yang tidak laku. Orang yang belum punya pasangan, maksudnya itu loh. Coba yang jomblo angkat tangan dulu. Kalau laki sama perempuan kan kita bisa jodohin, betul nggak? Biar dombanya nggak kemana-mana gitu loh. Oke, jadi ini pendapat atau realita, jomblo itu menyenangkan. Menurut kalian ini pendapat atau realita? Ntar lu jangan diklik dulu ya, kalau saya bilang klik baru bilang klik ya. Jomblo itu menyenangkan, pendapat atau realita? Hah? Kayaknya kenyataannya begitu ya, kalau jomblo itu selalu wah enak pokoknya. Tapi enggak juga, ada orang baru pacaran putus kayaknya enggak betah gitu. Enggak lama sebulan 2 bulan punya pacar lagi. Jadi jomblo itu sebenarnya menyenangkan enggak? Ini buat sebagian orang sendirian itu enggak menyenangkan. Jadi kalau ada pernyataan jomblo itu menyenangkan, ini pendapat atau kenyataannya begitu? Coba klik apa? Ya pendapat aja ya. Kalau menurut saya gitu loh, jomblo itu menyenangkan. Iya kamu nggak laku-laku. Gitu ya. Menurut saya jomblo itu nggak menyenangkan karena saya adalah jomblo high quality gitu loh.
Ya, jadi pendapat orang beda-beda. Oke? Yang kedua, belum punya pasangan berarti kurang bergaul. Belum punya pasangan berarti kurang bergaul. Benar nggak nih? Ini pendapat atau realita? Apa coba? Klik. Oh iya, pendapat betul ya. Ini pendapat betul. Kalau belum punya pasangan berarti kurang bergaul. Regi itu kurang bergaul apa coba? Dari Sabang sampai Merauke dia punya teman. Klien maksudnya. Ya. Jadi ini cuma pendapat. Kalau ada orang mengatakan, wah berarti kamu nggak punya pacar berarti kamu kuper, enggak juga. Itu pendapat orang. Jadi sekali lagi yang namanya pendapat itu relatif, ya. Pendapat seseorang tidak bisa dijadikan patokan sebagai satu ukuran standar yang memang harus dilakukan seperti itu, enggak. Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Ini realita atau pendapat? Benar. Coba buktinya apa? Oh iya betul, realita. Benar ya. Jadi segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Itu betul. Ada istilah yang namanya providensia. Providensia Allah. Apa? Providence. Providence itu adalah kasih pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan manusia, setiap kehidupan orang percaya. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ditipu, dalam keadaan menipu, dalam keadaan daun-daun berguguran dari atas pohon, semua terjadi karena Tuhan mengizinkan. Masa sih emang betul Tuhan mengizinkan kita menipu? Tuhan tidak, bukan begini, Tuhan tidak mengizinkan menipu, tetapi Tuhan mengizinkan kehendak bebas kita dilakukan semau kita. Tapi kalau kehendak bebas kita lakukan untuk menipu, itu berarti menyalahi kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa melarang kehendak bebas karena kita punya pilihan masing-masing, kita bisa berpikir, betul? Bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang benar. Jadi Tuhan tidak mengizinkan menipunya, tetapi mengizinkan untuk menggunakan kehendak bebas kita. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam rencana Tuhan. Termasuk kalau hari ini kita belum punya pasangan, semua ada dalam rencana Tuhan. Tapi kalau anak umur 13-14 tahun belum punya pasangan, jangan bilang itu belum rencana Tuhan, lu belum waktunya. Anak 14 tahun jangan pacaran dulu. Itu ada mungkin tahun 70 memang ada anak umur 14 tahun sudah menikah, ada itu zaman dulu kala. Tapi kan sekarang zaman berubah, ya enggak? Ya. Tapi intinya adalah segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Yang keempat, setiap orang wajib memiliki pasangan. Ini pendapat atau realita? Kalau di daerah timur, ya, coba klik dulu deh jawabannya apa. Apa? Pendapat. Jadi kalau beda nih, orang negara timur sama negara barat itu beda. Kalau kita orang Indonesia ya, khususnya wanita, umur 40 tahun, itu kayak sama mamanya ditanyain melulu gitu loh. Betul nggak? Ntar kalau lagi ke kondangan bareng, mak sama anak pergi, maknya tuh ngomong sama anaknya, lu kapan? Gitu. Pasti anaknya kesel gitu. Tapi kalau lagi datang melayat, mereka berdua anaknya ngomong sama mamanya, mama kapan? Mama mati-mati gitu. Kalau bagi orang timur, sebagian kayaknya jomblo 40 tahun ke atas belum menikah kayaknya jadi bahan omongan. Ya. Tapi kalau orang barat beda. Nggak peduli umur, mau 40, 50, 60 tahun mereka single, nggak ada yang mempermasalahkan. Ini masalah budaya. Ya. Jadi kalau ada pernyataan setiap orang wajib memiliki pasangan, ini adalah pendapat. Karena kalau kita baca dalam Alkitab yang namanya Rasul Paulus, sampai dia mati, kepalanya dipancung, dia tetap jomblo. Nggak menikah. Ya. Dia punya karunia bujang sampai dia mati. Sebetulnya enak sendiri atau pasangan sih? Enak sendiri atau pasangan? Ada plus minusnya. Ya, saya dulu waktu masih sendiri enak gitu, mau kemana-mana nggak ada yang melarang.
Sekarang Ferry kalau mau kemana ditelepon mulu sama Ayang Beb. Maksudnya Ferry Simanjuntak gitu loh. Betul, kalau kita ada pasangan, lu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Yolanda. Kayak gitu tuh kalau udah punya pasangan. Tapi kalau masih single, bebas mau kemanapun, gak ada yang melarang. Ya. Tapi bedanya kalau kita lagi susah, gak ada yang perhatiin, lagi sakit, gak ada yang perhatiin, ya kita susah juga. Minimal kalau kita sakit ada pasangan, udah deh aku ke rumah kamu, deh aku bikinin teh manis ya, teh manis panas. Minimal ada yang perhatiin kita. Betul nggak? Ada plus minusnya. Artinya begini, kalau setiap orang wajib membeli pasangan itu adalah pendapat aja ya. Jadi tidak semua orang punya kewajiban. Oke? Dan yang terakhir, jomblo disayang Tuhan. Coba yang masih single angkat tangan. Biar antara kalian biar saling tahu, biar lirik-lirikan. Coba yang jomblo angkat tangan. Tuh, oh Samuel ya. Samuel disusul. William. Masa Samuel sama William? Rege, kamu nggak mau ngaku? Oh gitu. Tuh ada Chelsea, ada Gladys. Ya. Masa muda itu masa menyenangkan. Ya, masa muda masa menyenangkan. Kalian kalau mau cari pasangan tentunya harus lihat bibitnya bagus apa enggak. Kalau orang Jawa bilang bibit, bebet dan bobot, ya. Kalau Ferry secara bobot mantap. Betul. Gak usah diragukan. Bobotnya udah gede deh. Ya. Bibit sama bebetnya ya harus dikaji ulang. Oke. Jomblo disayang Tuhan. Ini pendapat atau realita? Realita ya. Karena kita semua disayang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan tidak disayang. Semua kita dikasihi Tuhan, kita diperhatikan Tuhan, dan Tuhan setia pada kehidupan kita masing-masing. Coba klik selanjutnya. Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau apa? Berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu membuktikan bahwa setiap kita itu berharga. Ya. Siapa sih kita sampai Yesus rela mati di atas kayu salib? Siapa kita sampai kita dipilih oleh Tuhan menjadi biji matanya Tuhan? Siapa kita sampai kita dilayakan untuk menerima hal yang baik? Tadi pagi saya sampaikan bahwa ada yang namanya kasih karunia dan anugerah. Yang namanya anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang seharusnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Itu adalah anugerah. Ya. Kita menerima sesuatu dari Tuhan, padahal kita tidak pantas untuk menerimanya. Kalau yang namanya pantas itu bukan anugerah, itu adalah hak. Ketika kita bekerja, ketika kita menjual sesuatu, pasti kita berhak untuk menerima bayaran. Tapi yang namanya anugerah, ketika kita menerima pemberian dari Tuhan, sebetulnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Itu namanya anugerah. Ya, itu namanya anugerah. Bisa melayani, itu anugerah. Bisa beribadah, diberkati Tuhan, punya status namanya anak Tuhan, itu adalah anugerah. Kita ini kan manusia penuh dosa, ya enggak sih? Manusia penuh kesalahan. Kalau zaman dahulu, zaman Ananias dan Safira, ketika mereka berbohong kepada Roh Kudus, mereka mati seketika itu juga. Hari ini kita mau berbohong, berbuat dosa, kita nggak langsung mati. Karena kita ada dalam masa anugerah. Dan kita menerima kehidupan dari Tuhan yang sebetulnya kita nggak pantas untuk menerimanya. Jadi yang namanya anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang kita sendiri sebetulnya tidak berkuasa untuk menolaknya. Itu adalah anugerah. Tuhan memberikan kita kehidupan, memberikan kita berkat sampai kita nggak kuat menolak. Itu namanya anugerah, ya. Dan Tuhan kita baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, haleluya. Yang jomblo tepuk tangannya lebih kencang. Pengen banget dia punya pacar, Liu. Kencang banget. Oke, klik. Kita akan bahas lebih jauh ya. Kan masing-masing kita tuh sebetulnya pengen banget punya pasangan. Ya nggak sih?
Ada yang berniat sini sampai mati nggak mau menikah? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Rata-rata pengen. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi jomblo itu kurang baik. Sendirian itu kurang baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan Adam dari apa? Debu. Lahirlah manusia pertama namanya Adam. Tuhan menciptakan manusia dari tulang manusia, lahirlah Hawa. Tuhan menciptakan manusia tanpa melalui suami dan istri, tetapi melalui Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Tuhan menciptakan manusia yang keempat adalah melalui hubungan suami istri, lahirlah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya, jadi ada 4 hal Tuhan menciptakan manusia. Saya percaya ada orang yang lagi pacaran iseng-iseng gitu ya. Kita tahu hamil gitu. Orang bilang istilahnya master business. Apa tuh? MBA gitu ya. Tapi saya percaya bagaimanapun cara kita lahir di dunia ini, pasti ada kehendak Tuhan. Ingat yang namanya providensial tadi. Segala sesuatu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Jadi jangan pernah ya gini, ya ini amit-amit semoga nggak terjadi. Kalau ada misalkan ada saudara kalian, ada teman kalian, sahabat kalian, mungkin MBA terus mau digugurin, dia berdosa. Anak itu harus tetap dilahirkan dan dipelihara karena dia berharga di hadapan Tuhan. Kan kita juga tidak minta dilahirkan sama orang tua kita, betul nggak? Dan anak kita pun nanti akan begitu. Saya kan nggak minta dilahirin, betul nggak? Jadi artinya dengan cara apapun manusia itu lahir di bumi ini, semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Tapi artinya begini, syukur-syukur kalau kita dikasih pasangan. Kalau belum, ya minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya. Memperbaiki diri, mengupgrade diri. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Terus Yesus juga pernah mengutus muridnya pergi berdua. Pergi berdua-berdua. Yesus mengutus muridnya berdua, enggak sendirian. Mengapa harus berdua? Karena kalau yang satu lemah, yang satu bisa menguatkan. Ya. Jadi kalau berdua yang satu salah, yang satu bisa menasehati. Itu bagusnya berdua kayak gitu. Kalau kita yang sudah punya pasangan, saya yang sudah menikah, tentunya juga nggak bebas lagi. Di rumah saya bikin salah, istri saya yang negur. Kalau istri saya bikin salah, saya juga yang negur. Artinya berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Kalian nanti kalau sudah menikah, pasangan kalian biasa rapi di rumah, ya. Dari orang tuanya, keluarganya keluarga yang rapi gitu. Nanti kalian menikah kalian bukan dari berasal keluarga yang rapi berantakan. Begitu menikah baru terjadi friksi di situ. Kalau istri itu rapi banget, segala sesuatu harus lurus. Meletakkan sesuatu harus lurus. Sesuatu harus di tempatnya. Gak boleh kunci sudah di tempatnya di situ, kemudian taruh di sini. Dia marah. Semua harus di tempatnya, biasa rapi. Ya, tidak boleh tuh ada kantong kresek sembarangan, semua harus dilipat rapi, ditaruh di tempatnya. Kan kebanyakan kita gitu nggak di rumah, selipin aja di mana. Ngaku kalau ada kayak gitu. Itu nggak rapi. Dan saya terbiasa, akhirnya ada kantong kresek, saya lipat-lipat rapihin, taruh di tempatnya. Ya. Itu kebiasaan rapi. Jadi kalau berdua ada yang memperhatikan, kalau berdua itu ada yang menasihati, dan kalau berdua itu memang lebih baik daripada sendirian. Ketika melakukan kesalahan ada yang menegur, jadi kita selalu ada dalam keadaan yang baik. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, jadi segera
Segera apa Pak? Yang belum punya kerjaan, segera cari kerja yang baik. Oke, saya akan kasih tips bagaimana cari pasangan ya. Karena ini penting buat jomblo-jomblo ya. Jomblo itu sendirian itu menyenangkan. Tapi kalau berdua itu lebih menyenangkan. Dulu waktu masih pacaran, saya masih pacaran ya, terus menikah, itu enaknya 5% aja sebetulnya. 95% mantap. Enak banget gitu ya. Ya. Jadi berdua lebih baik. Oke? Ini bukan saya ngomong tapi firman Tuhan yang berbicara. Tapi sekiranya Tuhan mengaruniakan bagi setiap kita untuk menjomblo seumur hidup, itu tidak masalah. Yang penting adalah ayat pertama yang tadi kita baca adalah hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Ya. Poinnya adalah itu. Poinnya adalah itu tuh. Oke? Coba klik lanjutnya. Menentukan pasangan. Yang pertama, pasangan yang seimbang. Saya nggak tulis ayatnya, coba tolong bukakan 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Pasangan yang seimbang. Seimbang ini bisa diartikan banyak hal ya. Seimbang dalam latar belakang sosial ya, dalam kebiasaan, seimbang dalam pendidikan biasanya begitu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Artinya seimbang itu seimbang dalam hal kepercayaan. Yang pertama itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengimbangi kita, pasangan kita harus juga percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa enggak pasangan yang beda agama bisa hidup bahagia? Bisa. Bisa. Banyak teman saya juga kayak gitu. Kamu lihat di TikTok atau di Facebook Reel, saya nggak tahu tuh. Bapak saya Buddha, mama saya Katolik. Kayak gitu, Mon. Saya nggak tahu papa saya. Ngomongnya kaku-kaku gitu loh. Nggak tahu tuh. Itu kayaknya fakta tuh ya, betul ya. Yang ketawa berarti lihat nih. Pasangan beda agama pun bisa bahagia, bisa. Ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mencari nggak berantem, lebih baik ya jangan kawin gitu loh, ya. Kan tujuan pernikahan itu sendiri adalah kalau dalam kitab Maleakhi, firman Tuhan mengatakan untuk menciptakan keturunan ilahi. Kalau kita menikah punya anak-anak kita ini menjadi keturunan ilahi. Tujuannya cuma itu, ya. Supaya dari keturunan ilahi ini mereka menjadi pejuang-pejuang untuk Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk banyak bangsa. Tujuannya cuma itu satu. Keluarga adalah lembaga masyarakat yang paling kecil, ada suami istri, anak 1, 2, 3 gitu ya. Itu masyarakat yang paling kecil itu ya keluarga. Dari banyak keluarga ngumpul, 100 keluarga, 1000 keluarga, terciptalah masyarakat. 1 RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ya. Jadi lembaga masyarakat paling kecil adalah keluarga. Keluarga itu terdiri dari suami dan istri. Tapi kalau seseorang nggak menikah, jadi tidak tercipta keluarga gitu ya. Oke, tujuannya ngerti ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan pasangan, kita harus mencari pasangan yang seimbang. Balik lagi ke slide tadi. Ya, pasangan yang seimbang, terutama kita harus mencari yang seiman. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, pasangan kita juga harus cinta Tuhan Yesus. Ini dalam konteks kepercayaan yang sama. Sama-sama percaya Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita punya iman yang kuat, seharusnya pasangan kita juga punya iman yang kuat. Kalau kita punya iman yang kuat, pasangan kita lemah, itu biasanya di tengah perjalanan terjadi banyak percekcokan. Betul nggak? Ya biasanya begitu. Oh maaf, saya berbicara pada jomblo ya, belum pada menikah ya, saya lupa. Yang pertama, jadi harus seimbang. Jadi kalau kalian punya pasangan beda keyakinan, ya, beda agama, putusin. Ya, dalam nama Pak Elisa, aku putuskan engkau gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau dua-duanya yakin nggak apa-apa ya.
Gak apa-apa. Saya yakin dia cinta saya. Saya juga yakin dia cinta saya. Tapi kalau beda keyakinan, kamu yakin pacar kamu cinta kamu, tapi pacar kamu nggak yakin kalau kamu cinta dia gitu. Jadi beda keyakinan namanya, atau beda pendapatan juga itu nggak bagus ya. Oke, jadi yang pertama, jadi harus apa? Menentukan pasangan harus yang seimbang, oke? Kalau nggak seimbang, nggak percaya Tuhan Yesus, lebih baik cut daripada berlama-lama. Yang kedua, dalam menentukan pasangan kita juga harus tahu yang namanya pendidikan. Ya, dulu saya diajar sama dosen saya namanya Pendeta Dr. Jonathan Trisna. Dia bikin buku yang namanya Berpacaran dan Memilih Teman Hidup. Jadi kalau suaminya misalkan lulusan S2 strata 2 gitu ya, master, tapi istrinya hanya lulusan SMP atau SMA, itu biasanya jenjangnya agak jauh. Pola berpikirnya biasanya agak nggak connect gitu loh. Kalau laki-laki itu lebih banyak pakai apa? Logika. Betul nggak? Kalau wanita pakai perasaan. Jadi kalau 100 dikali 30, wanita bilang kayaknya 3.000. Kayaknya, itu pakai perasaan. Tapi kalau pria enggak, 100 kali 30, 3.000 pasti. Karena pakai logika. Wanita lebih banyak berjalan dengan perasaan, pria lebih banyak berjalan dengan logika. Tapi dalam hal pendidikan, ya kalau tidak seimbang, maka perasaan dan logika ini jenjangnya akan semakin jauh. Ya. Jadi kalau bisa S2 minimal S1, biar enggak terlalu jomplang gitu. Kecuali ya ada hal-hal khusus yang memang tidak dipermasalahkan dan lingkungan kalian harus siap untuk menerima akibatnya, menerima resiko, ya nggak apa-apa. Toh cinta itu buta. Ada 2 orang yang menurut saya nggak bisa dinasehati menurut saya. Yang pertama pendukung capres, yang kedua orang lagi jatuh cinta. Betul nggak? Itu kamu kalau nasihatin pendukung capres tuh nggak bisa, itu susah. Pokoknya gue mau 4, enggak, pilihan gue 5. Gue 4, enggak, gue 5 gitu ya. Itu benar. Yang kedua, orang lagi jatuh cinta tuh susah dinasehati. Mamanya mungkin udah ngomong, kamu jangan sama dia. Kamu tuh S2 anakku. Dia tuh S1. Kamu kan SD, SMP, S2. Gitu ya. Ingat, jenjang pendidikan tuh harus seimbang. Oke? Sebetulnya bukan pendidikan, nanti kamu bisa lihat latar belakangnya dari keluarga, kebiasaan seperti apa, mungkin juga dari sukunya juga bisa, ya, dari suku apa? Ya dari suku ya. Ada yang Chinese ketemu Batak, Batak ketemu Jawa, Papua ketemu Medan. Itu kadang nggak nyambung gitu loh. Kalau tidak di dalam Tuhan. Maka yang pertama sekali yang membuat seimbang adalah sama-sama percaya Tuhan Yesus. Itu membuat seimbang. Ya. Kalau sudah jarang ke gereja, jarang baca Alkitab, jarang berdoa, ke gereja tapi hanya sekedar formalitas bahwa dia orang Kristen, maka ketika terjadi pernikahan itu biasanya terjadi banyak perselisihan. Yang ketiga, yang paling penting adalah begini, menentukan pasangan. Klik, komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Artinya apa? Kriteria utama yang perlu ada dalam diri calon pasangan kita adalah komitmen terhadap pertumbuhan pribadinya. Jika kita mampu menemukan seorang yang memiliki komitmen ini, berarti kita telah meraih setengah dari pernikahan yang bahagia. Artinya begini, kalau kita lihat ada cowok gitu ya, dia rajin, bertanggung jawab, disiplin, orangnya supel, nggak sombong, masa depannya cerah, pacari dia. Karena dia punya komitmen terhadap pribadinya. Minimal kamu menikah dengan dia 50% minimal masa depan rumah tangganya sudah bahagia. Tapi kalau nggak jelas kerjaannya, tidak punya komitmen untuk mengupgrade diri, susah itu, susah. Ya. Jadi ingat, komitmen pribadi itu penting sebagai ukuran untuk kita menjadikan dia calon pasangan kita. Ada 5 hal yang harus kita tahu. Bagaimana
seseorang yang punya komitmen terhadap pertumbuhan dirinya sendiri. Coba klik selanjutnya. Ada 5. Ciri orang yang berkomitmen terhadap pertumbuhan pribadi, yang pertama, hormat dan peduli terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ia cenderung memiliki empati yang kuat dan mampu memahami pasangan, perasaan dan kebutuhan orang lain. Punya empati, kata kuncinya adalah empati. Kalau kita bisa melihat orang itu punya empati, tidak sekedar simpati, tapi empati, ada perasaan ingin menolong, ingin bersosialisasi, orang itu baik. Ya, itu ciri yang pertama. Yang kedua, tidak takut menghadapi tantangan, dapat melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Kan kadang ada orang tuh sifatnya beda-beda, betul nggak? Ada ketemu masalah dikit udah nyerah. Tapi ada orang yang menghadapi banyak masalah kayaknya struggling banget gitu loh, berjuang terus. Effortnya tuh habis-habisan pokoknya. Gua gagal di sini, masih banyak cara yang lain. Gagal lagi, terus cari. Itu membuktikan dia punya komitmen terhadap dirinya sendiri untuk bertumbuh, untuk mengalami kemajuan. Dan kita harus cari pasangan seperti itu. Ya. Jadi nggak mudah menyerah, nggak takut menghadapi tantangan. Kalau belum apa-apa, biasanya yang cewek nih, ya. Kalau belum apa-apa nih, dong main ke rumah, nanti aku kenalin sama papa. Dia cemen, takut, putusin. Cowok itu harus gentle, betul? Harus gentle ya, Fer, nanti kamu harus samperin keluarganya Ayang Beb. Tante, saya suka sama anak tante. Ada pertanyaan? Jelas gitu loh. Tegas gitu, ya. Jadi artinya kalau orang bisa menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan, mampu struggling, effortnya tuh bisa dipertanggungjawabkan, itu bagus, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain. Ini penting. Jadi menunjukkan dia tuh orang yang rendah hati, tidak memotong, tidak memotong pembicaraan orang, menghargai pendapat orang lain, dan bisa menghargai pendapat orang lain. Itu bagus, ya. Kan kadang orang begitu bersikeras, pokoknya pendapat gue yang paling benar. Pokoknya lu salah semua, tidak menghargai pendapat orang. Orang yang bersikeras dengan pendapatnya sendiri, pengetahuannya itu kurang. Mengapa? Karena dia cuma punya satu kebenaran. Padahal kebenaran itu macam-macam. Ya. Kalau dia hanya memegang satu kebenaran, dia bersikeras, pokoknya yang benar ini gitu loh. Sedangkan orang lain itu mungkin punya kebenaran dari sudut pandang yang beda. Dia bersikeras di sini. Dan ini tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Orang yang bisa menghargai pendapat orang lain, ya. Terus yang apa? Mampu berkomunikasi dengan jujur, terbuka. Itu adalah orang yang punya komitmen. Yang keempat, memiliki tujuan dan aspirasi yang jelas, punya visi tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup dan langkah-langkah apa yang mereka ambil untuk mencapainya. Setiap kita pasti, saya percaya, punya cita-cita, punya keinginan, punya rencana. Kalau orang tidak punya perencanaan sama sekali dalam hidupnya, jangan pacarin dia, ya. Kalau orang sama sekali tidak punya tujuan hidup, jangan deketi dia. Setiap kita harus punya yang namanya visi. Setiap kita harus punya yang namanya tujuan. Karena dari tujuan atau cita-cita itu yang menjadikan kita punya action. Gitu. Ya. Kalau zaman dahulu, waktu zaman saya masih kecil, kalau orang tua nanya ke anak-anak itu, cita-cita kamu apa? Biasanya kalau nggak pilot, dokter, polisi, presiden, kadang sekali 1-2 atau ada tuh. Dokter, perawat. Tapi kalau tanya anak sekarang, cita-citamu jadi apa? Kalau nggak YouTuber, TikTokers, antara itu aja. Ya, orang. Jadi berubah gitu. Tapi maksudnya adalah begini, setiap kita harus punya tujuan. Setiap kita harus punya planning, supaya dari planning itu kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau seseorang tidak punya planning, tidak punya tujuan, hidupnya ngambang, nggak jelas, jangan deketin dia. Tunggu dia punya komitmen dulu, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain dan menghargai perbedaan.
Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang memang punya komitmen. Kalau kita bisa melihat seseorang yang punya komitmen dengan pertumbuhan pribadinya, kita dapat dia, minimal kita bahagia. Ya, apalagi dia plus cinta Tuhan Yesus, pelayanan. Wah, masa depannya cerah, kerjanya bagus. Aduh, deketin dia. Ya. Oke. Jadi ini anak-anak muda yang masih single. Oke lah, kita hari ini masih dalam keadaan bahagia karena mungkin dunia kita masih hura-hura. Bersenang-senang dengan teman-teman kita. Saya sarankan jangan buru-buru cari pacar sekarang. Mengapa? Perluas dulu pergaulan. Kalau kamu sudah punya pacar sekarang, ntar kamu kemana gitu? Kok ada yang lebih cakep ya? Kamu nyesal. Kecuali kamu betul-betul siap, usia kamu sudah expired, itu nggak apa-apa. Jangan disesali. Ya. Toh di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Ya. Tapi artinya begini, selagi masih muda, ya, carilah pergaulan yang seluas-luasnya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Oke? Ya. Anak saya udah 5 tahun di negeri orang. Dia berteman sama teman akrab nih di sana, di Jerman. 2 cowok, 2 cewek. Mereka ini pacaran. Jadi sama anak saya berlima. Kalau pergi kemana berlima. Ini berempat ini lagi pulang semua ke Indonesia, anak saya sendirian. Jadi kalau mereka pergi berlima, makan, mereka pacaran, kalau ada nyamuk anak saya yang giring. Nah tugas anak saya kayak gitu. Belum punya cowok dia. Ya, belum punya cowok, sorry. Belum punya cewek maksudnya. Masa Kristen pacaran sama Joko. Ya. Minimal Kristen dan Kristi dong, ya. Tapi artinya begini, saya kasih tahu pokoknya kamu pergaulan yang seluas-luasnya dulu ya. Nanti kamu pacaran hari ini, kamu ketemu yang lain nyesel kamu. Bukan berarti yang sekarang pacaran nanti ketemu saya bilang bakal nyesel, enggak juga, ya, enggak. Kalau kamu pastikan ini adalah pilihan yang pertama, terakhir, dan yang satu-satunya. Ya. Luluskanlah niatmu gitu ya. Jangan digantung. Kamu pacaran mulu bertahun-tahun. Kamu nggak lamar, nggak nikahin dia, aduh kasihan juga. Ya. Jadi harus jelas, ada planning yang jelas. Oke? Semua harus ada waktu yang terukur. Karena kita diberikan oleh hikmat dari Tuhan untuk melakukan terbaik. Jadi buat yang jomblo-jomblo yang masih single, selamat berbahagia. Selamat mencari pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Minggu ketiga nanti akan dibahas pacaran tuh ngapain aja sih? Ya berdoa dan baca Alkitab lah. Bete banget. Nanti akan dibahas ya. Pacaran ngapain aja? Yo berdoa, baca Alkitab, doa puasa, enak banget gitu ya, nggak ada nontonnya, nggak ada jalan-jalan, nggak enak banget gitu. Ya. Oke, semua diberkati.